Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis, yaitu bagaimana strategi pengembangan pasar dapat digunakan untuk meningkatkan market share, khususnya pada studi kasus PT Kencana Medan. Yuk kita kupas bersama bagaimana strategi promosi dan publisitas bisa jadi senjata ampuh untuk bersaing di pasar yang makin kompetitif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farezi dan rekan saya. Saya Rizaldi Rizky Saputra. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan pasar untuk meningkatkan market share pada PT Kencana Medan. Yang pertama, saya akan mulai dengan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Di era globalisasi seperti sekarang, dunia bisnis bergerak dengan sangat cepat dan kompetitif. Untuk bisa bertahan dan berkembang, perusahaan tidak cukup hanya punya produk yang bagus, tetapi juga harus punya strategi pemasaran yang tepat. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah bagaimana strategi pengembangan pasar berperan dalam meningkatkan market share atau pangsa pangsa pasar. Studi ini dilakukan pada PT Kencana Medan, sebuah perusahaan sepeda motor yang sudah cukup dikenali di pasar domestik maupun internasional. Dengan persaingan yang ketat di industri ini, PT Kencana perlu menerapkan strategi pemasaran yang inovatif untuk menjangkau konsumen baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Selanjutnya ada tujuan dan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pengembangan pasar yang meliputi promosi, promosi penjualan, dan publisitas benar-benar berdampak terhadap market share PT Kencana Medan. Adapun rumusan masalah utamanya adalah apakah strategi promosi yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap peningkatan market share-nya. Lalu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita diharapkan untuk perusahaan bisa mengevaluasi dan memperkuat strategi pemasaran mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam kajian pustaka dari penelitian ini. Yang pertama yaitu konsep pemasaran. Pemasaran adalah proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia melalui strategi 4P, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan sebagai kunci utama suksesnya suatu bisnis. Kedua, pandangan ahli. Menurut Asauri pada tahun 2007, pemasaran lebih merupakan seni dalam mengambil keputusan. American Marketing Association menyebutnya sebagai aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada pasar dan interaksi ekonomi. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi penjual dan pembeli yang menentukan harga dan jumlah produk. Pemahaman dinamika pasar sangat penting dalam menerapkan dan menentukan strategi. Yang keempat, ada market share. Market share adalah persentase penguasaan pasar yang dimiliki suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan industri. Ini menjadi indikator utama dalam menilai posisi perusahaan di tengah persaingan. Selanjutnya ada MS atau market share dan profitabilitas adalah adalah sebuah pangsa pasar yang besar tidak selalu berarti keuntungan besar. Efektivitas strategi dan efisiensi biaya menjadi faktor penentu keberhasilan dalam meningkatkan profit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Yang pertama ada jenis penelitiannya sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif. Artinya penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh beberapa variabel bebas, yaitu strategi promosi, promosi penjualan, dan publisitas terhadap satu variabel terikat, yaitu market share. Dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi pangsa pasar PT Kencan Medan. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu yang pertama wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan staf PT Kencana Medan untuk mengetahui strategi pemasaran yang dijalankan. Yang kedua ada observasi, yaitu dengan mengamati langsung kegiatan perusahaan di lapangan untuk melihat bagaimana strategi pemasaran itu benar-benar diterapkan. Dan yang ketiga, dan studi pustaka dengan menelaah buku, jurnal, dan literatur yang lebar agar analisis memiliki dasar teori yang kuat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi setelah data dikumpulkan, penelitian menggunakan analisis
regresi berganda, yaitu tujuannya untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing strategi pemasaran terhadap market share. Dan rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Dengan Y-nya sendiri yaitu market share, X1-nya promosi, X2-nya promosi penjualan, X3-nya publisitas, A-nya konstanta, B1, B2, B3-nya koefisien regresi. Dan dari sini kita bisa mengukur secara statistik pengaruh masing-masing variabel terhadap terhadap hasil akhir yaitu market share. Dan yang keempat ada pendekatan deduktif, yaitu penelitian menggunakan pendekatan deduktif yang memiliki arti menarik kesimpulan dari teori yang sudah ada, lalu membandingkannya dengan data yang ada di lapangan. Lanjut, untuk hasil penelitiannya sendiri. Dalam tabel 1, kita bisa melihat bagaimana responden menilai strategi pengembangan pasar. Promosi berbasis prestasi atau X1 mendapatkan dukungan yang sangat tinggi. Artinya, strategi yang memberikan penghargaan pada sales dianggap efektif. Yang kedua, ada promosi penjualan X2 seperti pengalaman kerja dan event-event sosial juga terbukti sangat positif. Dan yang paling menonjol ada publisitas X3, yaitu melalui seminar, jumpa pers dan komunikasi yang aktif yang mendapatkan respon luar biasa dengan lebih dari 96% setuju. Ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang mengedepankan hubungan antar manusia, reputasi, dan citra perusahaan dinilai lebih berpengaruh daripada sekedar iklan biasa. Dan dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika variabel X memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan market share atau Y. Lanjut. Lalu ada tabel 2. Jadi tabel 2 ini memperlihatkan bagaimana persepsi responden terhadap market share atau Y. Nah, sebagian besar responden setuju bahwa market share ini mencerminkan posisi dan kekuatan perusahaan di pasar. Bahkan dikaitkan juga langsung dengan profit dan keberhasilan strategi pemasaran. Nah, dari analisis regresi berganda diperoleh bahwa ketiga variabel yaitu promosi X1, promosi penjualan atau X2, dan publisitas X3 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap market share atau Y. Artinya, semakin kuat perusahaan menjalankan ketiga strategi tersebut, semakin besar juga pasar pasar yang bisa mereka kuasai. Jadi ini membuktikan bahwa perencanaan strategi pengembangan pasar yang tepat tidak hanya berdampak pada citra, tapi juga pada hasil nyata dalam penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Lanjut. Nah, sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan market share di PT Kencan Medan. Dari ketiga variabel yang teliti, yaitu publisitas X3 juga terbukti menjadi faktor yang paling dominan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis reputasi, komunikasi, dan relasi publik jauh lebih berpengaruh dalam membentuk citra dan memperluas pangsa pasar. Lalu, apa implikasinya bagi perusahaan? Pertama, PT Kencana Medan disarankan untuk lebih fokus membangun publisitas yang efektif dan kreatif, seperti melalui media, seminar, atau aksi sosial. Yang kedua ada promosi dan sistem penghargaan sales juga harus dioptimalkan, dioptimalkan karena tetap memberikan kontribusi besar terhadap kinerja penjualan. Dan yang terakhir ada strategi dan hanya dan terakhir ada strategi ini harus dievaluasi dan disesuaikan dengan tren pasar agar perusahaan tetap kompetitif di tengah dinamika global. Dan dengan mengarahkan fokus pada strategi yang tepat, PT Kencana Medan berpeluang tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperluas dominasi di pasar. Lanjut. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan mengenai strategi pengembangan pasar dan dampaknya terhadap market share di PT Kencana Medan. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa memberikan manfaat dan membuka wawasan kita semua baik dalam dunia akademik maupun praktik bisnis. Sebelum kami akhiri, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun untuk mencairkan swasta. Nah, ke, ke pasar beli semangka, Cakep. pulangnya pulangnya sambil joget patah-patah. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya nempel nggak cuma lewat sepatah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.